Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, sebuah channel yang mengajak kita semua untuk merenungi kembali jejak-jejak mulia dalam sejarah Islam. Hari ini, kita akan bersama-sama menyelami salah satu momen paling agung dalam sejarah manusia, kelahiran seorang utusan yang membawa cahaya kebenaran bagi seluruh alam semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah padang pasir yang gersang, pada tahun gajah, lahirlah seorang pemimpin agung yang kelak akan mengubah wajah dunia. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini, mengungkap keajaiban di balik kelahiran Rasulullah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Selamat menyaksikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tradisi yang sangat berarti bagi umat Islam. Kata Maulid atau milad berasal dari bahasa Arab yang artinya hari lahir. Tradisi ini diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad yang dipandang sebagai momen penting dalam sejarah Islam dan umat manusia. Meskipun perayaan Maulid baru berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat, esensinya adalah bentuk penghormatan dan kecintaan umat Islam kepada sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan Maulid merupakan acara yang dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada Rasulullah. Dalam peringatan tersebut, biasanya dikisahkan tentang kehidupan Nabi Muhammad, khususnya saat beliau dilahirkan. Lalu, bagaimana sebenarnya kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kisah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus sebagai Rasul terakhir, lahir di Makkah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi ini dikenal sebagai Tahun Gajah, yang diambil dari peristiwa besar dalam sejarah. Peristiwa tersebut diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Fil. Pada masa itu, Abrahah, seorang penguasa dari Habasyah, Ethiopia, memimpin pasukan besar yang sebagian terdiri dari gajah, dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah di Makkah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan upaya mereka dengan mengirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan melemparkannya kepada pasukan tersebut, hingga mereka binasa. Spirit kelahiran Nabi Muhammad memiliki nilai yang tak terhingga bagi peradaban manusia. Beliau lahir di tengah-tengah runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan di Jazirah Arab, di mana pada masa itu masyarakat Arab hidup dalam kegelapan atau yang disebut era jahiliyah. Di zaman tersebut, masyarakat banyak melakukan praktik maksiat dan jauh dari nilai-nilai moral. Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim, karena ayahnya, Abdullah, meninggal dunia sebelum kelahirannya. Ibunya, Aminah, melahirkannya di Makkah dan Nabi tumbuh tanpa sosok ayah sejak usia dini. Kisah kelahiran Nabi ini syarat dengan berbagai keajaiban yang menunjukkan tanda-tanda kenabiannya sejak dini. Salah satu cerita yang sangat terkenal adalah ketika Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari pedalaman Arab, secara ikhlas bersedia menyusui Nabi Muhammad. Meskipun pada awalnya air susunya tidak lancar, berkat keikhlasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dengan ASI yang berlimpah, sehingga ia dapat menyusui Muhammad kecil dengan baik. Masa kecil Nabi Muhammad diwarnai dengan banyak tantangan, termasuk ketidakhadirannya dalam kehidupan ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dalam asuhan kakeknya, Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, tanggap, dan penuh kasih. Kecerdasannya mulai terlihat sejak usia dini, dan ia selalu menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Selama masa kecilnya, Nabi Muhammad hidup di lingkungan Quraisy, sebuah suku di Makkah yang memegang kendali atas Ka'bah. Namun, meskipun tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang seringkali terjebak dalam perilaku jahiliyah, Nabi Muhammad selalu dijauhkan dari segala bentuk keburukan. Beliau terjaga dari perbuatan buruk dan kezaliman yang biasa dilakukan oleh kaumnya pada masa itu. Ketika Nabi Muhammad memasuki usia remaja, beliau tetap terhindar dari berbagai bentuk perbuatan yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri.
Salah satu kisah yang diceritakan Nabi adalah saat beliau pernah hampir terlibat dalam sebuah pesta pernikahan di masa jahiliyah. Namun, Allah menutup pendengarannya dan membuatnya tertidur, sehingga Nabi Muhammad terhindar dari keburukan pesta tersebut. Beliau mengatakan bahwa setelah kejadian itu, ia tidak pernah lagi berniat untuk mengikuti perbuatan yang tidak baik. Pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad terlibat dalam sebuah peristiwa penting yang dikenal sebagai Harbul Fijar, yaitu perang antara kabilah Quraisy melawan kabilah Qais dan Ailan. Peristiwa ini merupakan salah satu momen yang turut membentuk kepribadian dan pemahaman Nabi Muhammad tentang masyarakat dan konflik di zamannya. Menjelang dewasa, Nabi Muhammad semakin terlibat dalam dunia perdagangan, sebuah profesi yang sangat dihormati di Makkah pada masa itu. Beliau bekerja sama dengan sahabatnya, Sa'ib bin Abi Sa'ib, dalam menjalankan usaha dagang. Kemudian, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mendapat kesempatan bekerja dengan seorang wanita kaya raya yang sangat dihormati, yaitu Siti Hadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Hadijah berawal dari bisnis. Hadijah adalah seorang pedagang sukses yang seringkali mengirim kafilah perdagangan ke Suriah, dan Nabi Muhammad dipercaya untuk memimpin salah satu kafilah tersebut. Kejujuran, integritas, dan keberhasilan Nabi dalam berdagang membuat Hadijah sangat terkesan. Seiring berjalannya waktu, Hadijah semakin tertarik dengan kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad. Ia kemudian mengutus sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan niatnya melamar Nabi Muhammad. Hadijah merasa bahwa Muhammad adalah sosok yang sangat cocok untuk menjadi pendamping hidupnya. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, dan Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu pamannya, mendukung penuh pernikahan tersebut. Akhirnya, Nabi Muhammad dan Hadijah menikah ketika Nabi berusia 28 tahun. Pernikahan ini membawa kebahagiaan besar bagi keduanya, dan Hadijah mendukung Nabi Muhammad dengan penuh cinta dan penghargaan. Dalam sejarah kenabian, mukjizat adalah salah satu bentuk tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul untuk menegaskan kebenaran misi mereka sebagai utusan Tuhan. Allah memberikan mukjizat yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad, seperti halnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Sulaiman. Mukjizat tersebut bukan hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga berfungsi sebagai bukti nyata bahwa para nabi tersebut adalah utusan yang dipilih olehnya. Seperti nabi-nabi terdahulu, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad memiliki tujuan penting, yaitu untuk memperkuat kebenaran dakwahnya serta melemahkan musuh-musuh yang menentang risalah Islam. Mukjizat juga menjadi alat untuk melindungi umat muslim dari ancaman yang membahayakan keselamatan mereka, baik secara fisik maupun spiritual. 1. Satu gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad yang berhubungan dengan makanan seringkali memperlihatkan kekuatan spiritual dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan melalui Rasul-Nya. Salah satu kisah yang menarik adalah ketika satu gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Kisah ini dimulai dengan seorang sahabat Rasulullah, Abu Hurairah, yang terkenal dengan ilmu dan hafalannya yang banyak, namun hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, Rasulullah melihat Abu Hurairah yang sedang lapar dan mengajak sahabatnya itu untuk mengikutinya. Ketika mereka sampai di rumah Rasulullah, Nabi Muhammad menemukan satu gelas susu. Lalu, Nabi mengundang banyak orang untuk datang ke rumahnya. Abu Hurairah menjadi orang pertama yang diminta minum susu itu. Setelah Abu Hurairah meminumnya, gelas tersebut diberikan kepada orang lain, dan seterusnya, sampai semua orang yang datang merasa kenyang. Mukjizat ini menunjukkan bagaimana keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat muncul dalam bentuk yang sederhana, seperti segelas susu yang tidak habis-habis, cukup untuk mengenyangkan banyak orang. 2. Doa minta hujan. Mukjizat lain yang terkenal adalah ketika Nabi Muhammad berdoa meminta hujan. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat, ada seorang laki-laki yang datang meminta beliau untuk berdoa agar hujan segera turun karena kekeringan yang berkepanjangan.
Kondisi kekeringan tersebut sudah sangat parah sehingga menyebabkan banyak kesulitan bagi masyarakat. Nabi Muhammad pun memanjatkan doa kepada Allah, meminta agar hujan turun. Tidak lama setelah itu, hujan mulai turun deras, tidak hanya sebentar, tetapi berlangsung sepanjang minggu. Namun, pada Jumat berikutnya, seorang laki-laki lain datang kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa banyak rumah telah rusak akibat hujan yang terlalu lama. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah kembali berdoa kepada Allah, kali ini agar hujan hanya turun di daerah tertentu, yaitu di sekitar Madinah. Mukjizat ini menunjukkan betapa kuatnya doa Rasulullah dan betapa besar kasih sayang Allah terhadap umatnya yang memohon dengan tulus. 3. Mengobati sakit mata. Mukjizat lainnya terjadi sebelum penaklukan benteng Khaibar. Ali bin Abi Thalib, yang saat itu ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pembawa bendera pasukan Muslim, mengalami sakit mata yang parah. Karena kondisinya, Ali merasa tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Rasulullah kemudian memanggil Ali dan meludahi matanya sebagai bagian dari doa dan pengobatan. Dalam waktu singkat, mata Ali sembuh total, seakan tidak pernah sakit sebelumnya. Berkat mukjizat ini, Ali bin Abi Thalib dapat kembali memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan benteng Khaibar tanpa halangan. Mukjizat pengobatan ini menegaskan bahwa kekuatan doa dan kepercayaan kepada Allah dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Rasulullah menunjukkan bahwa mukjizat dari Allah tidak hanya berhubungan dengan peristiwa besar, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk penyembuhan fisik yang sederhana namun sangat berarti. 4. Hidupnya kerikil. Salah satu mukjizat unik lainnya adalah ketika kerikil yang ada di tangan Nabi Muhammad hidup dan bertasbih. Peristiwa ini terjadi di hadapan para sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dikisahkan bahwa dalam sebuah halakah, para sahabat menyaksikan kerikil yang berada di tangan Rasulullah mulai mengucapkan tasbih. Kejadian ini diriwayatkan oleh Abu Dzar yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia berkata bahwa batu kerikil di tangan Rasulullah bertasbih dengan jelas, dan para sahabat yang hadir juga mendengarnya. Ini menunjukkan betapa segala sesuatu di alam semesta tunduk dan mengakui kebesaran Allah, bahkan benda-benda mati seperti kerikil. Yang kelima, pohon kurma yang menangis. Mukjizat lain yang menakjubkan adalah kisah pohon kurma yang menangis. Selama awal dakwahnya, Rasulullah seringkali berkhotbah dengan bersandar pada sebatang pohon kurma. Namun, setelah mimbar baru dibuat untuk Nabi Muhammad, pohon kurma yang biasa beliau sandari terdengar menangis. Orang-orang yang hadir saat itu mendengar suara tangisan pohon tersebut, seperti suara unta yang sedang melahirkan. Tangisan itu menandakan bahwa pohon kurma tersebut merindukan kehadiran Nabi Muhammad. Melihat hal ini, Rasulullah mendekati pohon kurma tersebut dan mengusapkan tangannya. Setelah disentuh oleh Nabi, pohon tersebut berhenti menangis. Mukjizat ini menggambarkan betapa semua makhluk, bahkan tumbuhan sekalipun, merasakan kasih sayang dan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. 6. Isra Miraj. Isra Miraj adalah salah satu mukjizat paling penting dan bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini merupakan perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Isra, dan dilanjutkan dengan perjalanan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, Miraj, tempat tertinggi di langit. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi sebelumnya dan menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Isra Miraj tidak hanya menjadi mukjizat dalam hal perjalanan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, tetapi juga menjadi momen penting dalam penetapan ibadah sholat, yang menjadi tiang agama dalam Islam. Kisah ini juga memperlihatkan kedekatan Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu dan keutamaan beliau sebagai pemimpin para nabi. 7. Kitab Suci Al-Quran. Mukjizat terbesar dan paling abadi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kitab ini tidak hanya menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam,
tetapi juga merupakan mukjizat dalam hal bahasa dan isinya yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Di zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab terkenal dengan kefasihan dan keindahan bahasa mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi keindahan dan kedalaman makna Al-Quran. Al-Quran juga menjadi bukti nyata dari kenabian Muhammad SAW, karena mukjizat ini bersifat abadi dan tetap relevan sepanjang zaman. Kitab suci ini menjadi panduan hidup yang sempurna bagi umat Islam di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga etika sosial. Nabi Muhammad SAW merupakan panutan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran sunnahnya, Nabi Muhammad memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ajaran-ajarannya tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup akhlak dan moral yang luhur, yang dapat diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu karakter utama yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi berbagai cobaan, terutama dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya tidak menghalangi beliau untuk tetap teguh dalam menjalankan misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat-sifat utama Nabi Muhammad yang patut diteladani oleh umat Islam adalah syidik, amanah, tabligh, dan fathanah. Keempat sifat ini dikenal sebagai karakter utama yang dimiliki oleh Rasulullah dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Setiap sifat ini memiliki makna mendalam dan relevansi yang kuat dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini. 1. Syidik, jujur. Sifat pertama yang sangat menonjol dari Nabi Muhammad SAW adalah syidik, yang berarti benar atau jujur. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang selalu berkata jujur dalam setiap situasi. Kejujurannya bukan hanya terlihat dalam urusan pribadi atau sosial, tetapi juga dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui wahyu Al-Quran adalah kebenaran mutlak, tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Kejujuran ini tidak hanya diakui oleh para sahabat dan pengikutnya, tetapi juga oleh musuh-musuhnya yang menentang dakwah Islam. Meskipun ada banyak orang yang tidak sepakat dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka tetap mengakui kejujurannya sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Rasulullah dijuluki Al-Amin oleh penduduk Mekah, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena reputasinya yang sangat baik dalam hal kejujuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran Nabi Muhammad terlihat jelas dalam setiap perkataannya, tindakannya, dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Umat Islam diajarkan untuk meneladani sifat syidik ini dalam kehidupan mereka. Kejujuran adalah pondasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kejujuran akan membawa kebaikan dan keharmonisan, baik dalam hubungan sosial, bisnis, maupun dalam aspek ibadah. 2. Amanah, dapat dipercaya. Sifat kedua yang tidak kalah pentingnya adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya. Sebagai seorang rasul, tugas utama Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dalam menjalankan tugas ini, Rasulullah selalu memegang teguh prinsip amanah, yang berarti ia selalu menyampaikan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik oleh Allah maupun oleh manusia. Rasulullah SAW menunjukkan sifat amanah ini tidak hanya dalam hal menyampaikan wahyu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya oleh penduduk Mekah. Orang-orang sering menitipkan barang-barang berharga kepada beliau, karena mereka yakin bahwa Rasulullah akan menjaga titipan tersebut dengan baik. Sifat amanah ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Dalam bekerja, berbisnis, atau menjalin hubungan dengan orang lain, seorang Muslim harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Sifat amanah ini juga penting dalam menjalankan tugas-tugas ibadah,
di mana setiap Muslim harus menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tabligh, menyampaikan. Sifat ketiga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Sebagai seorang nabi, Rasulullah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dalam menjalankan tugas ini, Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan sedikit pun dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Setiap wahyu disampaikan dengan jelas dan terbuka kepada umat Islam, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau diubah. Dalam konteks tabligh, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Rasulullah selalu memperhatikan cara penyampaian yang baik agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh semua orang, termasuk mereka yang awalnya menolak atau meragukan kebenaran Islam. Sebagai umat Islam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sifat tabligh mengajarkan kita untuk tidak menyembunyikan kebenaran dan selalu berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam kepada sesama manusia. Penyampaian ini harus dilakukan dengan cara yang baik, bijaksana, dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 4. Fathanah, cerdas. Sifat keempat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah fathanah, yang berarti kecerdasan. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkahi dengan kecerdasan yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu di antaranya. Kecerdasan ini sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai Rasul, karena menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia memerlukan pemahaman yang mendalam dan strategi yang baik. Kecerdasan Nabi Muhammad terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari cara beliau memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, hingga kemampuannya dalam mengambil keputusan yang bijaksana dalam berbagai situasi. Kecerdasan ini juga tercermin dalam kemampuan beliau berkomunikasi dengan berbagai kalangan, baik yang beriman maupun yang belum beriman, sehingga ajaran Islam dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Fathanah juga mengajarkan kepada umat Islam pentingnya menuntut ilmu dan menggunakan kecerdasan dalam setiap tindakan. Meneladani kecerdasan Nabi Muhammad berarti selalu berusaha untuk memahami ajaran Islam dengan baik, menggunakan akal untuk mencari solusi yang tepat, dan bertindak dengan bijaksana dalam setiap situasi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, syidik, amanah, tabligh, dan fathanah, merupakan sifat-sifat mulia yang harus diteladani oleh setiap Muslim. Kejujuran, kepercayaan, keterbukaan dalam menyampaikan kebenaran, dan kecerdasan adalah pondasi utama dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam berhubungan dengan sesama manusia. Dengan meneladani sifat-sifat mulia ini, umat Islam dapat menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sifat-sifat ini juga membantu umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan penuh dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah menjadi contoh terbaik bagi umat manusia, kita pun harus berusaha untuk meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya bagi umat manusia. Keberadaannya bukan hanya berkah bagi zamannya, namun juga menjadi teladan mulia bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa dapat meneladani akhlak beliau dalam setiap langkah kehidupan. Jangan lupa, sahabat cahaya kisah Islami, untuk terus mendalami kisah-kisah inspiratif lainnya dari perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami selanjutnya.